malah makin membingungkan gitu. Demikian pengantar dari saya. Mudah-mudahan sesi ini nanti bisa memberikan banyak ilmu, pemahaman kepada kita sehingga nanti pulang dari BIMTEK ini kita bisa menyusun SKP atau bahkan sudah punya SKP masing-masing. Ini mohon maaf saya lupa juga ini menyapa Bapak dan Ibu yang ada di link Zoom. Bapak dan Ibu bisa mengikuti nanti apa yang akan disampaikan, dipaparkan oleh Mbak Susan. Bagi Bapak dan Ibu juga di link Zoom, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa raise hand untuk disampaikan langsung kepada Mbak Susan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya sudah di allow share ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, sudah kumpul semua ya Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin izin via Zoom ya Bapak Ibu karena nanti kita akan banyak exercise di Excel di komputer, jadi mungkin lebih mudah bagi saya mengoperasikan sambil duduk. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur ya Bapak Ibu bahwa pengelolaan kinerja ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, yang mana ini kita terdiri dari pendokumentasian kinerja. Nah, ini ongoing feedback itu ada di sini ya, umpan balik. Kemudian ada pengembangan kinerja. Nah, selanjutnya adalah evaluasi kinerja pegawai yang terdiri dari siklus pendek dan juga siklus penuh. Nah, siklus pendek ini adalah evaluasi kinerja periodik ya, yang bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, dan bisa 3 bulanan atau semesteran. Sementara untuk siklus penuh, nah ini siklus penuh ini akhir tahun ya, jadi penilaian tahunan. Nah, selanjutnya siklus yang keempat adalah tindak lanjut atau hasil evaluasi kinerja, yang mana ini terdiri dari pelaporan kinerja yang masih standar Bapak Ibu, kemudian keberatan, ada penghargaan, dan juga ada sanksi. Nah, saya mungkin pada siang hari ini kita akan fokus di perencanaan kinerja dulu. Nah, seperti apa sih ya perencanaan kinerja ini? Nah, di dalam Permenpan 6 itu sebetulnya perencanaan kinerja ini terdiri dari 3 komponen. Nah, ketika ada yang bertanya, Bu, apa saja yang kita rencanakan? Dan pertanyaan kedua yang paling banyak itu adalah lampiran SKP, apakah masih melampirkan keterkaitan antara rencana kinerja dengan angka kredit. Nah, ini juga termasuk pertanyaan yang paling banyak. Nah, di dalam Permenpan 6, ya tentunya yang disusun ini ada 3 di dalam perencanaan kinerjanya. Yang pertama adalah rencana hasil kerja, yang kedua adalah perilaku kerja, dan yang ketiga adalah lampiran SKP. Nah, ini mungkin tadi juga sudah sedikit banyak dibahas oleh Pak Direktur, yang mana sebetulnya ekspektasi itu ya SKP itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi ekspektasi itu ya SKP ekspektasi. Nah, SKP itu isinya apa saja? Ada rencana hasil kerja, ada target, ada indikator, dan lain sebagainya. Yang mana ini disusun melalui dialog kinerja ya Bapak Ibu. Nah, dari dialog kinerja ini, di dalam tahap perencanaan kinerja kita akan menyusun MPPH ya. Nah, MPPH ini adalah proses untuk menetapkan ya ekspektasi tadi. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya oleh Pak Ahmad atau Pak Direktur bahwa proses penetapan dan klarifikasi ekspektasi ini menentukan rencana kinerja, yang mana rencana kinerja ini ada rencana hasil dan perilaku kerja, kemudian ada sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Nah, ini harus mengacu pada variabel-variabel ini. Supaya apa? Supaya ekspektasi itu tidak kemana-mana, misalnya tidak liar istilahnya ya, tidak relevan, tidak irrelevan begitu ya. Nah, jadi semisal ekspektasi pimpinan kepada kita itu ya harus berdasarkan Renstra, harus berdasarkan PK unit kerjanya, berdasarkan Ortaker,
berdasarkan rencana kinerja pimpinan, kemudian juga ada variabel baru yaitu kompetensi, keahlian, dan keterampilan. Nah, jadi pegawai-pegawai yang dirasa kompeten bisa menjadi ketua tim ya kalau di dalam Permen 6 dan Permen 7. Kemudian juga disesuaikan dengan prioritas dalam rangka pencapaian kinerja. Nah, jadi ekspektasi ini harus mengacu pada keenam variabel ini. Oke. Nah, ini mungkin kita lewat saja. Nah, ini juga sudah tadi ya oleh Pak Direktur. Selanjutnya yang sudah yang harus direncanakan selain hasil kerja adalah perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini memang di dalam formatnya nempel ya Bapak Ibu. Jadi nanti nempel di dalam format SKP. Setelah kita menentukan rencana kinerja yang diambil dari MPPH, lalu di bawahnya kita menentukan perilaku kerja. Nah, baru setelah itu adalah lampiran SKP. Nah, lampiran SKP ini isinya bukan lagi keterkaitan antara rencana kinerja dengan butir angka kredit ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini ada tiga komponen yang ada di dalam lampiran SKP. Yang pertama adalah sumber daya. Ya, sumber daya. Butuh apa? SDM, anggaran, atau perlengkapan kerja, pendampingan, dan sarana prasarana. Nah, untuk pendampingan pimpinan ini lebih kepada kita meminta untuk bimbingan ya, mirip bimbingan tesis, bimbingan skripsi gitu ya. Jadi kita meminta bimbingan ini berapa minggu sekali seperti itu. Nah, ini kita bisa mintakan kepada pimpinan kita. Lalu komponen yang kedua adalah skema pertanggungjawaban. Nah, skema pertanggungjawaban ini include jadwal pelaporan perkembangan ya. Jadi kapan saya harus melaporkan, kapan saya harus submit. Kemudian juga include bukti kinerja yang diharapkan. Apakah hard copy atau soft copy seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah konsekuensi. Nah, ini yang juga harus didialog kinerjakan. Konsekuensi ini meliputi konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Jadi nanti Bapak Ibu pada sesi praktik kita siang hari dan mungkin 2 hari ke depan ya Bapak Ibu ya. Untuk proses membuat SKP ini sudah sampai lampiran SKP ya Bapak Ibu. Kita tidak hanya pada SKP-nya saja tapi pada lampirannya seperti ini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang di sini mungkin silahkan berlatih atau simulasi ya untuk dialog kinerja sampai ke sasaran kinerja pegawai. Jadi dukungan sumber daya yang dibutuhkan itu apa saja, skema pertanggungjawabannya dilaporkannya setiap apakah setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan seperti itu ya. Lalu konsekuensi positif dan negatif. Nah, ini juga harus didialog kinerjakan. Dan lampiran ini adalah lampiran yang tidak terpisahkan dari SKP, Bapak Ibu. Jadi harus dibuat, harus didialog kinerjakan. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan mengenai siklus ya dan apa saja yang harus dibuat di tahap yang pertama yaitu perencanaan kinerja. Saya boleh berkenalan dulu ya. Di sini ada dari mana saja ya? Dari meja depan barangkali dari mana? Inspektorat utama ya, baik. Lalu ada dari sekretariat kementerian, ada biro perencanaan. Bapak sendiri? Oh, nanti Bapak dialognya sama siapa Pak? Oh iya. Oke, jadi mohon berkelompok ya, Bapak Ibu ya, berkelompok. Oke, sampai di belakang ya. Bapak Ibu yang di belakang yang terhalang tiang pemisah bisa mendengar suara saya, Pak? Waduh, Bapak gimana? Kasihan banget nih, Pak. Ada ya? Nggak bisa dibuka pintunya ya? Oke. Baik, ini kayaknya karena sudah injury time, waktu-waktu ngantuk. Mungkin ice breaking sebentar ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, tadi saya sudah menyampaikan pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja ini ada 4 komponen. Komponen 1, perencanaan kinerja. Komponen kedua, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan. Komponen yang ketiga, penilaian. Komponen keempat adalah tindak lanjut. Nah, saya minta Bapak Ibu sekalian ambil kertas di depan Bapak Ibu dan ballpoint. Ballpointnya kalau bisa yang tebal, ya, yang tebal. Oke. Nah, saya akan membagi-bagi. Jadi Bapak Ibu yang sekarang hadir di sini tidak punya identitas ya.
Jadi tidak punya identitas, saya berikan identitas yang baru. Ya, nah nanti identitas ini tolong ditulis di depan kertas Bapak Ibu masing-masing. Jadi identitasnya berupa nomor, ya. Nah, oke. Misalnya nomor 1 itu adalah perencanaan kinerja. Ya, jadi Bapak Ibu yang pegang nomor 1, nama Bapak Ibu menjadi perencanaan kinerja. Kemudian Bapak Ibu yang memegang nomor 2 adalah pelaksanaan, pemantauan dan kawan-kawan. Lalu Bapak Ibu yang memegang kertas 3, nomor 3 adalah penilaian, dan kertas yang tulisannya nomor 4 adalah tindak lanjut. Nah, sekarang saya mau bagi dulu ya, supaya cepat. Bapak nomor 1, ya, perencanaan. Ibu 2, silakan sebutkan Ibu. Ibu 4, 1, oke. Ibu 2, 3, 1, 2, 3. Nah, silakan tulis yang sudah dapat. Ya, gede aja, nggak apa-apa. Bapak tadi nomor berapa? 3 ya. 3. Bapak 4. 5, 1, 2, 3, 4. Yang besar ya, tulisnya ya. Oke. 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ada? 3, 4 ya? Oh, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2 ya. Oke. Oke, sudah ditulis identitasnya. Nah, saya olahraga bentar ya, Bapak Ibu, 5 menit aja supaya fresh. Ya. Kalau misalkan saya minta nomor 1, jadi Bapak Ibu yang memegang nomor 1 silahkan berdiri sambil mengucapkan perencanaan kinerja. Ya, sambil bawa kertas. Oke, supaya masuk ke alam bawah sadar. Oke, kalau saya bilang nomor 2, berarti Bapak Ibu yang pegang kertas nomor 2 berdiri sambil pegang, berdiri memegang kertas nomor 2 sambil mengucapkan pelaksanaan kinerja, benar Ibu. Oke, kalau saya bilang nomor 3, berarti Bapak Ibu yang pegang kertas nomor 3 berdiri dan mengucapkan nomor 3. Ya, tindak lanjut. Nah, kalau saya sebut nomor 4, berarti Bapak Ibu yang memegang kertas nomor 4 berdiri sambil mengucapkan tindak lanjut. Nah, ini menguji konsentrasi ya. Oke, siap-siap. Siap-siap ya. 1. Ya, aduh, ngantuk. Perencanaan. Yang ini dong, udah makan kan Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi. 2. Ya, pelaksanaan aja nggak apa-apa ya. Oke. Oke, pokoknya sampai kompak, sampai keras suaranya. 3. Ya, 4. Siap. Oke, lagi ya. Biasanya ada yang suka salah berdiri ini, kayak gini kadang-kadang. Oke ya. Siap-siap. Saya ke belakang dulu. 3. Kertasnya harus sambil dipegang ya. Oke. 4. 1. 2. 4. 3. 3. 3.
Tiga, satu, dua, tiga, empat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nanti kalau ngantuk lagi saya ini olahraga lagi ya, gitu. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya minta Bapak Ibu membuka link Google Drive yang tadi sudah dibagikan. Sudah mendapatkan link Google-nya di chat room? Chat Zoom, maaf, bukan chat room. Chat Zoom. Ulang lagi ya, oke, sebentar. Share dulu. SKP Bappenas 2022. Jadi ya, bit.ly SKP Bappenas 2022 kapital semua. Oke. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, masih mau olahraga? Sudah ya? Sudah bisa membuka Bapak Ibu? Sudah. Oke. Sekarang saya buka di linknya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, jangan dibuka yang form kosong ya Bapak Ibu, isi yang perencanaan kinerja JPT. Nah, coba dibuka dulu perencanaan kinerja JPT. Bentar, saya juga buka dulu perencanaan kinerja JPT. Nah, yang ini. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, nah sempat tadi disampaikan di sesi pagi oleh Pak Direktur ada 8 tahapan. Nah, kalau di Permenpan 8 itu kan tahapan penyusunan SKP JPT dan JAJF itu dipisah. Nah, kalau di Permenpan 8 disatukan. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, tahap yang pertama ini melihat gambaran keseluruhan organisasi melalui Renstra dan PK. Nah, tapi PK saja sudah cukup ya untuk penyusunan kita pada siang hari ini dan sampai 2 hari ke depan. Nah, jadi cukup Bapak Ibu membawa PK unit kerja masing-masing. Lalu yang kedua, tahapan yang kedua adalah menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi dan perilaku kerja pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Nah, sebetulnya singkat kata ini adalah menyusun SKP JPT dan pimpinan unit kerja mandiri. Nah, jadi tahap yang kedua kita menyusun SKP-nya, pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Lalu yang ketiga manual indikator, ya. Yang keempat ini menyusun strategi. Strategi ini dalam bentuk workblock, tapi sebetulnya ini bisa kita skip saja. Jadi langsung saja ke tahap kelima, yaitu pembagian matriks peran hasil ya, membuat matriks peran hasil atau membagi lapak. Nah, lalu yang keenam ini adalah menetapkan jenis rencana kinerja. Jadi menetapkan jenis rencana kinerja ini mana yang kinerja utama, mana yang kinerja tambahan, seperti itu. Lalu tahapan ketujuh, nah ini kalau di sini kan panjang ya Bapak Ibu, menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi atas hasil kerja dan perilaku kerja pejabat administrasi dan fungsional. Nah, singkat kata ini adalah menyusun SKP JAJF dan pelaksana. Lalu yang kedelapan,
menyepakati sumber daya alias membuat lampiran SKP. Nah, jadi saya coba review. Yang pertama kita melihat gambaran keseluruhan organisasi, bisa dari Renstra, bisa dari PK, ya, utamanya PK. Kalau ada cascading indikator kinerja juga bisa, ya. Lalu yang nomor 2 adalah membuat SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang rumusnya adalah plek-ketiplek, ya. Jadi plek-ketiplek dari perjanjian kinerja. Jadi plek-ketiplek dulu. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditambahkan lagi, itu bisa, karena Permenpan 6 ini sangat fleksibel SKP-nya. Tidak seperti SKP PP 46 yang harga mati nggak boleh berubah. Kalau Permenpan 6 boleh berubah. Nah, lalu tahap ketiga ini manual indikator, ini juga kita skip ya Bapak Ibu, tahap 3, 4 kita skip karena kita akan mempraktikkan apa yang kita sesuai dengan rentang kendali kita. Lalu yang kelima baru, nah ini membagi matriks peran hasil ya, membuat matriks peran hasil ini juga kita praktikkan ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu menyusun SKP pimpinan tinggi, kita buat matriks peran hasil, lalu menetapkan jenis rencana kinerja, mana rencana hasil kerja utama, mana yang tambahan. Yang ketujuhnya membuat SKP ya, membuat SKP kita sendiri ya. Lalu yang kedelapan membuat lampiran. Nah, contohnya, nah untuk yang pertama, tahap pertama melihat gambaran keseluruhan organisasi. Nah ini saya melampirkan perjanjian kinerja Pak Ahmad ya, Pak Direktur. Jadi di sini ada sekitar 12 indikator kinerja utama, mulai dari indeks efektivitas pembinaan dan seterusnya sampai IKU nomor 12. Nah, yang 12 ini dengan sasaran strategisnya ini ada 10. Ini saya pindahkan plek-ketiplek ke SKP, JPT, kalau saya ngambilnya kuantitatif ya. Nah, kualitatif juga sebetulnya bisa aja, lebih sama-sama mudah. Tapi karena kita masih terbiasa dengan Permenpan 8, nah jadi saya ambil dulu yang kuantitatif. Nah, kita pindahkan plek-ketiplek, tadi ada sekitar berapa SS ya? Tadi ada 10 SS dengan 12 IKU. Nah ini SS-nya, sasaran strategisnya dipindahkan ke rencana hasil kerja, sementara indikator kinerja individunya, IKU-nya dipindahkan ke kolom IKI. Nah ini kopas plek-ketiplek dulu. Nah, pada beberapa perjanjian kinerja, Bapak Ibu sekalian, ada perjanjian kinerja yang, Bu ini perspektif perjanjian kinerja pimpinan saya tuh nggak lengkap, nggak ada misalnya yang perspektif anggarannya. Boleh tidak Bu ditambahkan? Pertanyaannya. Nah jawabannya boleh. Jadi misalkan pimpinannya meminta ditambahkan, tolong dong tambahkan perspektif anggaran karena saya ingin ada, capaian anggaran itu masuk misalnya ya ke SKP Bapak misalnya ya. Nah boleh ditambahkan saja perspektif anggaran, semisal memang belum ada gitu ya. Nah jadi ini bisa ditambahkan. Nah selanjutnya ada lagi pertanyaan, Bu kalau menjadi PLT masuknya ke hasil kerja utama atau tambahan? Karena di Permenpan 6 pengertian hasil kerja utama dan hasil kerja tambahan ini agak berbeda dengan Permenpan 8. Kalau Permenpan 8 itu yang dikatakan rencana kinerja utama itu adalah yang mendukung kinerja organisasi semua. Sementara yang masuk kinerja tambahan adalah community involvement dan development commitment yang tidak mendukung langsung kinerja organisasi ya. Nah, kalau di Permenpan 6 apa Bu? Nah, kalau di Permenpan 6 pengertiannya adalah mana-mana yang prioritasnya tinggi maka masuk ke rencana hasil kerja utama. Lalu pekerjaan yang prioritasnya rendah masuk ke rencana hasil kerja tambahan. Bu, yang menentukan tinggi rendahnya siapa? Kembali lagi, pimpinan. Ya, pimpinan yang menentukan. Tapi di dalam Permenpan 6 ada satu contoh rencana hasil kerja yang dianggap prioritas tinggi yang masuk ke rencana hasil kerja utama. Itu adalah menjadi PLT. Nah, itu absolutely masuk ke rencana hasil kerja utama.
Bu, kalau jadi pengurus Dharma Wanita gimana, Bu? Atau saya jadi pengurus koperasi? Nah, menurut pimpinannya prioritas tinggi apa rendah? Kalau menurut pimpinannya prioritas rendah ya rendah, kalau tinggi ya berarti masuk ke rencana hasil kerja utama gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang Permenpan 6 ini menekankan pada leader ya, the power of leader seperti itu. Jadi memang kalau tadi Pak Dir menyampaikan responsibility of leader gitu ya. Nah, Bu, saya mau jadi ketua, kalau saya jadi ketua korpri, nah, masuknya kemana, Bu? Nah, tanyalah dialog kinerja dengan pimpinannya. Kenapa menurut pimpinan ini masuknya kinerja utama, kenapa ini masuk kinerja tambahan seperti itu. Tapi semisal Bu ada nggak guidance-nya? Ada nggak Bu guidance-nya mana aja yang boleh masuk hasil kerja utama, mana yang hasil kerja tambahan? Bisa aja ada guidance-nya. Kalau memang kita membutuhkan guidance ya kita gunakan panduan yang Permenpan 8 saja gitu. Mana-mana yang mendukung kinerja utama organisasi ya berarti masuk kinerja utama. Jadi apa yang saya kerjakan untuk institusi untuk mendukung kinerja organisasi, maka itu masuk kinerja utama. Sementara development commitment dan community involvement ya tetap masuk ke tambahan karena dianggap prioritas rendah. Nah, jadi mungkin kita masih bisa mengacu pada beberapa hal di Permenpan 8 ya. Semisal kalau kadang-kadang ada pimpinan yang aduh saya mana yang kinerja utama, mana kinerja yang prioritasnya tinggi rendah itu belum ada panduannya. Ya boleh juga sih menggunakan pakem yang ada di Permenpan 8 itu. Nah, selanjutnya kita ke matriks peran hasil. Nah, tadi Bapak Ibu izin untuk indikator kinerjanya itu tadi ada 12 ya. Nah, di dalam matriks peran hasil ini sebetulnya masih mirip ya dengan Permenpan 8, hanya saja kalau di Permenpan 6 ini dibuat 2 level ya, ada MPH 1 level atau level 1 dan MPH yang kedua atau 2 level. Nah, MPH 1 ini dari direktur atau dari JPT Pratama diturunkan kepada ketua tim. Nah, karena di kami sudah tidak ada koordinator, jadi sudah langsung ke ketua tim dulu. Nah, ketua tim ini sudah di-assign duluan oleh Pak Direktur, sudah ditunjuk duluan. Misalnya yang menjadi ketua tim adalah semua analis kepegawaian media dan 1 PLT Kasubag TU misalnya. Nah, itu adalah ketua timnya. Jadi sudah harus ditentukan siapa ketua timnya di awal tahun itu ya. Jadi tim ini memang harus ditentukan dulu ketuanya siapa alias PIC-nya siapa. Nah, setelah ditentukan ya, misalkan Pak Cari ini analis kepegawaian media untuk hal-hal yang kaitannya dengan rumusan, dengan draft, dengan pedoman, ini masuknya Pak Cari. Nah, Pak Samsul ini kaitannya dengan pembinaan, kemudian Pak Sugiharto ini kaitannya dengan lapkin, data, dan lain sebagainya. Sementara Bu Afri ini adalah PLT Kasubag Tata Usaha, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kita kopas dulu indikator kinerja utamanya JPT pertamanya. Tadi ada 12, jadi 12 kita masukkan di sini. Ya, masukkan di sini di kolom nomor 5. Nah, ini ada tambahan persentase terlaksananya atau terselenggaranya direktif pimpinan ya. Jadi di sini ada 2 yaitu direktif pimpinan. Yang satunya lagi dalam mewujudkan apa ya ini belum saya coba diperbesar dulu. Nah ini ya, persentase terselenggaranya direktif pimpinan sebagai ketua RB. Lalu yang kedua adalah persentase terselenggaranya direktif pimpinan dalam mewujudkan konsep flexible working arrangement di lingkungan BKN. Nah, ini 2 direktif pimpinan yang tidak masuk di dalam PK. Nah, jadi apa yang penugasan dari pimpinan? Nah, kalau PK kan kalau plek ketik PK ini hanya ada 12 indikator dan 10 sasaran strategis. Nah, ini ditambahkan 2 nih direktifnya, yaitu ketua RB, kedeputian pembinaan manajemen kepegawaian dan konsep FWA. Nah, ini tidak ada di PK. Boleh Bu ditambahin? Boleh saja. Ini namanya klarifikasi ekspektasi, boleh dimasukkan. Nah, selanjutnya ada lagi hal yang berbeda di Permenpan 6 ini.
yang sebetulnya ini memudahkan ya, maksudnya dalam kita memahami ini penugasan dari siapa. Karena satu pegawai boleh bergabung di banyak matriks peran dan hasil. Nah, ketika satu orang pegawai ini bergabung di beberapa matriks peran hasil, ini menunjukkan pegawai itu berkinerja sangat tinggi, kompetensinya sangat tinggi, dia bisa agile ya, bisa di unit mana-mana gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ya satu pegawai gabung di beberapa matriks peran hasil, nah di sini bisa dituliskan penugasan dari siapa. Nah, kalau ini kan ini kebetulan SKP-nya Pak Direktur ya. Nah, ini penugasan dari deputi, ya jelas atasan langsungnya kalau ini ya. Nah, misalnya yang FWA. Nah, ini penugasan dari kepala BKN. Nah, ini ya. Kemudian nanti ada lagi penugasan dari eselon 1 yang lain. Nah, ini tinggal ditulis saja di sini. Penugasan dari siapa. Nah, kenapa ini penting diadres seperti ini? Untuk memudahkan atasan, untuk memudahkan pejabat penilai kinerja dalam meminta umpan balik. Nah, jadi ini penugasan dari siapa? Oh, nanti saya minta umpan balik misalnya dari kepala BKN misalnya ya. Atau saya minta umpan balik dari kepala atau saya minta umpan balik dari kepala biro perencanaan misalnya ya. Saya minta umpan balik dari siapa. Nah, jadi penugasan dari siapa, dari siapa, dari siapa ini penting untuk memudahkan dalam meminta umpan balik. Kenapa umpan balik itu penting? Nah, umpan balik ini adalah komponen utama dalam melakukan evaluasi. Nah, jadi evaluasi kinerja, terutama evaluasi hasil kerja, itu ada dua variabel. Yang pertama, hasil kerja ya alias realisasi ya, pasti kalau realisasi itu pasti. Yang kedua, umpan balik. Nah, umpan balik ini harus ada juga. Nah, kalau realisasinya di atas ekspektasi, umpan baliknya positif, sudah pasti ya, nanti dia ratingnya itu di atas ekspektasi gitu. Nah, jadi ini bagian lainnya, ini bagian dari evaluasi. Nah, jadi umpan balik ini memang diperlukan ya. Jadi di SKP kita bagi Bapak Ibu yang bergabung di dalam beberapa matriks peran hasil, silakan dicantumkan penugasan dari siapa. Oke. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini 12 indikator mohon maaf, 12 rencana kinerja kita pindahkan ya beserta indikatornya kita pindahkan ke sini, kita pindahkan ya indikator-indikator kinerja dari JPT Pratama kita ke matriks peran hasil level 1. Lalu di sini ketua timnya kita munculkan namanya, nomenklatur jabatannya juga kita munculkan. Nah, baru dibagi. Nah, yang pertama, indeks efektivitas pembinaan manajemen kinerja. Nah, karena Bapak Charlie ini tidak berperan di dalam pencapaian indeks efektivitas, maka Pak Charlie ini saya berikan tanda X silang. Yang berperan siapa? Ketua PIC-nya siapa? PIC-nya adalah Pak Samsul. Nah, kalau Pak Giarto berperan tidak. Jadi diberikan tanda X. Nah, kalau berperan outputnya seperti apa? Nah, outputnya dimasukkan di sini. Sebetulnya kalau sudah ada cascading indikator kinerja tuh gampang ya, tinggal masukkan ke sini outputnya. Nah, karena di kami tidak ada cascading IKU, nah jadi untuk mendukung capaian indeks efektivitas pembinaan, output yang dihasilkan oleh Pak Samsul sebagai ketua tim pembinaan adalah pembinaan manajemen kinerja terselenggara sesuai standar layanan yang berlaku. Nah, pertanyaannya, yang menyusun output ini siapa? Ya, sebetulnya Pak Direktur. Ini Pak Direktur yang menyusun. Jadi, kami diajak dialog kinerja, lalu nanti Pak Direktur meminta untuk indeks efektivitas ini, saya minta ini. PIC-nya Pak Samsul. Untuk indeks kepuasan instansi, ini PIC-nya misalnya Pak Samsul lagi. Nah, berupa instansi penerima layanan puas dengan layanan manajemen kinerja berbasis IT misalnya. Nanti untuk output Elakin, nah Pak Cari, Pak Samsul tidak berperan, yang berperan adalah ketua tim yang ketiga, yaitu data pelaporan kinerja di instansi pusat dan daerah tersaji informatif dan akurat. Lalu
Untuk jumlah rumusan baru ini turun ke Pak Charlie berupa draft juklak implementasi Permenpan RB nomor 6 tersaji dan siap dibahas di level pimpinan. Nah, ini intermediate outcome yang dimasukkan ke sini. Sementara Pak Samsul, Pak Giarto, Bu Afri ini tidak terlibat di sini. Nah, lalu ke sini lagi persentase instansi pemerintah yang menggunakan sistem informasi kinerja dengan kriteria minimal baik. Oh, ini turunnya langsung ke Pak Giarto. Yang lain tidak berperan maka diberikan X. Nah, selanjutnya jumlah laporan pengelolaan data dan informasi hasil penerapan kinerja ASN. Nah, ini munculnya di Pak Giarto. Ini saya beri tanda V. Loh, kok nggak diisi ini, Bu? Ini just in case misalnya ya Bapak Ibu pada saat pembagian baru menentukan PIC-nya dulu. Nah, kalau misalnya baru menentukan PIC, boleh dikasih V dulu. Oh, misalnya jumlah laporan ini Pak Giarto, V. Jumlah laporan monitoring Pak Samsul, V. Nah, lalu misalnya Akip, Akip mah ini Kasubag TU. Lalu kualitas pelaksanaan anggaran, Kasubag TU juga, V. Lalu tindak lanjut hasil auditor, V juga. Nah, baru nanti yang VV ini boleh diisi ya. Jadi ini untuk istilahnya shortcut lah gitu ya. Karena kadang-kadang kita tidak langsung terinspirasi muncul. Jadi bisa di-assign dulu seperti ini, gitu ya. Nah, ini untuk matriks level 1. Nah, yang direktif ini ternyata tidak turun ke yang media tadi. Yang direktif ini turunnya ke analis kepegawaian muda. Nah, turun ke saya. Jadi ada yang turun ke saya langsung, padahal saya bukan media. Nah, boleh tidak? Boleh. Nah, ini yang pertama misalnya tugas sebagai anggota Pokja Tata Laksana. Lalu yang kedua ada draft konsep FWA misalnya ya. Nah, ini 2. Nah, ini misal ya. Apakah boleh lebih dari ini, Bu? Bisa saja gitu karena kan disposisi pimpinan ini kan banyak. Nah, itu bisa ya, bisa lebih dari ini. Oke, nah ini adalah matriks peran hasil level 1 alias yang diturunkan dari direktur langsung ke ketua tim atau PIC. Nah, pertanyaannya apakah yang ada di matriks level 1 ini semuanya kalau semuanya PIC jelas PIC, tapi apakah semuanya ini ketua tim? Belum tentu. Kalau misalnya saya kerjanya sendiri apa ada timnya? Kalau saya kerjanya sendiri di sini, ya saya nggak usah bikin MPH level 2. Tapi kalau saya punya tim ya saya juga bikin MPH level 2. Jadi saya nanti di bawahnya ada anggota tim saya. Nah, kalau di sini saya kerja sendiri, berarti saya tidak menjadi ketua tim. Jadi saya hanya PIC saja. Oke, sampai MPH level 1 apakah ada pertanyaan dulu atau lanjut ke MPH level 2? Halo? Lanjut, Bapak Ibu? Mau senam lagi? Lanjut? Oke. Nah, kalau tadi MPH level 1 ini dialog kinerja antara JPT Pratama kepada para PIC ya. Nah, ini sebetulnya tanggung jawabnya JPT Pratama ya di sini. Dialog kinerja itu bentuknya seperti apa? Dikejawantahkan dalam bentuk MPH ini. Ya. Nah, sekarang MPH level 2 ini adalah kita-kita ya. Antara ketua tim, antara koordinator, antara kabak kabit kepada anggotanya. Nah, tentunya yang jadi senternya ya di MPH 2 ini ya pastinya ketua tim ya. Kalau koordinator ya berarti koordinator di situ. Nah, di sini Pak Charlie ini punya 2 anggota. Misalnya saya dan Pak Supardal, sama-sama analis kepegawaian muda. Tadi dari hasil MPH level 1, Pak Charlie ini mendapatkan turunan draft juklak implementasi Permenpan. Ini ya sama persis dengan yang di MPH level 1. Yang ini ya, sebentar. Pak Charlie. Nah, ini ya. Nah, ini adalah outputnya Pak Charlie. Jadi ini diambil Bapak Ibu lalu di copy, dipaste ke sini. Draft juklak implementasi Permenpan RB nomor 6 tersaji dan siap dibahas di level pimpinan. Nah, dari draft juklak ini apa aja? Nah, ini dipecah juga nih.
Ada draft panduan dialog kinerja, ada panduan cascading, panduan pemantauan kinerja, standar kinerja. Nah, sudah, ternyata cuma itu 4 ya, Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4. Sebentar. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Nah, ini ada 4 Bapak Ibu. Nah, 4 ini lalu diturunkan ke saya dan Pak Supardal. Pertanyaannya, Bu, supaya kelihatan cascading seperti air terjun, bahasanya kelihatannya dari mana gitu ya? Karena kan yang namanya cascading itu mesti mengalir dari atas ke bawah. Nah, intermediate outcome-nya Pak Charlie di sini adalah draft juklak implementasi tersaji dan siap dibahas di level pimpinan. Berarti juklaknya itu sudah tinggal dibahas. Nah, turun ke saya, misalnya bahasanya berubah menjadi bahan draft. Bahan draft, panduan, bla 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 bla, tersusun. Nah, kalau Pak Charlie kan tersaji, kalau saya tersusun secara lengkap dan komprehensif. Nah, kemudian yang selanjutnya draft panduan cascading. Oh, nggak turun ke saya. Kalau panduan cascading ke Pak Supardal. Bahan draft panduan cascading tersusun secara lengkap dan komprehensif. Selanjutnya draft panduan pemantauan kinerja tersaji dan siap dibahas. Nah, turunnya ke saya. Yang tadinya di Pak Charlie ini berupa draft, ke saya menjadi bahan ya, bahan draft. Kalau di Pak Charlie ini tersaji dan siap dibahas, kalau saya ya tersusun secara lengkap dan komprehensif, kan saya anggota tim gitu ya. Jadi output saya ya sampai tersusun lengkap komprehensif. Bagian menyajikannya itu adalah peracik menyajikannya itu adalah Pak Charlie. Lalu draft mengenai kajian standar kinerja tersaji dan siap dibahas. Nah, ini turun ke Pak Supardal menjadi bahan draft. Bahan draft kajian mengenai standar kinerja tersusun secara lengkap dan komprehensif. Nah, selanjutnya ada direktif. Nah, direktif ini silakan dimasukkan di sini. Ada draft surat edaran mengenai Permenpan 6, ya, surat edaran mengenai implementasi Permenpan 6, panduan flexible working arrangement, kemudian proses bisnis, dan seterusnya. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menyusun matriks peran hasil, selanjutnya tinggal mengkopas saja ya. Kita kopas ke dalam SKP. Nah, ini saya sertakan untuk JAJF itu ada 2 contoh, yang kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini. Nah, kita ambil dulu yang kuantitatif, yang SKP Hoka-Hoka Bento ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kalau Hoka-Hoka Bento kotaknya jelas, katsunya di mana, saladnya di mana gitu ya. Terus dressingnya di mana, sambalnya di mana. Kalau nasi Padang kan disatukan semua. Nah, pertanyaannya, Bu, saya senang bernarasi. Boleh nggak pakai kualitatif? Boleh. Lalu cara yang apa ya istilahnya, cara mudahnya untuk membuat SKP kualitatif itu seperti apa? SKP kualitatif itu sebenarnya kuantitatif juga, tapi kita bahasa narasikan. Jadi di dalam SKP kualitatif itu kita merangkum, meresumekan, ya, mencampurkan, ya, seperti nasi Padang. 3 aspek ini kita satukan. Ya, misalnya SKP kuantitatif ini SKP saya sendiri ya. Jadi bahan draft panduan dialog kinerja tersusun secara lengkap dan komprehensif. Lalu aspek kuantitasnya persentase penyelesaian draft, kualitasnya tingkat kesesuaian draft sesuai regulasi yang berlaku, waktunya ketepatan waktu penyusunan. Nah, di sini juga ada targetnya. Nah, kita buat menjadi kualitatif itu menjadi misalnya ya, panduan dialog kinerja tersusun secara lengkap dan komprehensif. Nah, lengkap dan komprehensif ini adalah aspek kuantitatif, persentase penyelesaian. Lengkap ya, lengkap, persentase penyelesaian. Sudah lengkap gitu ya. Sesuai regulasi yang berlaku. Regulasi yang berlaku ini adalah aspek kualitas, tingkat kesesuaian draft. Lalu dengan tepat waktu. Ini adalah aspek waktu.
Angka-angkanya nggak disebutin ya, tapi ini sudah mencakup ketiga ekspektasi pimpinan. Nah, oleh karena itu SKP kualitatif ini cocok untuk unit-unit kerja yang targetnya tidak bisa diprediksi, yang nggak bisa dipatok. Misalnya sehari memadamkan berapa rumah, sehari menguburkan berapa jenazah, gitu ya. Itu kan tidak bisa dipatok ya, Bapak Ibu. Nah, tidak bisa. Misalnya di petugas custom officer di bandara, sehari sudah memeriksa berapa koper, berapa ratus. Nah, ini tepat untuk menggunakan SKP kualitatif yang targetnya tidak dipatok. Yang penting semua selesai, mau 100-200 ya selesai gitu. Nah, seperti ini untuk cara membahasakan. Nah, Bu, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apakah 3 aspek ini harus masuk 3-3-nya? Boleh 2, tidak, Bu? Boleh. Boleh saja, tergantung karakteristik rencana hasil kerjanya. Ya, semisal nih untuk para nakes yang ada di atau yang tugas jaga di IGD, kan tidak tahu kapan pasien itu datang, maka aspek waktu bisa dicoret. Jadi hanya dari kuantitas kualitas. Para bidan nggak bisa memprediksi kapan ibu ini mau melahirkan, kapan belum gitu ya. Kapan bukaan 10, kapan bukaan nggak tahu gitu ya. Nah, jadi bisa saja aspek waktu ini dihapus. Atau misalnya yang penyelenggaraan layanannya ini rutin 12 bulan. Kalau di PP 46 kan SKP-nya target waktu 12 bulan semua ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau memang tiap bulan ada ya udah aspek waktunya nggak usah diadakan juga nggak apa-apa, karena kan toh tiap bulan kita selenggarakan. Kecuali aspek waktunya ini ada standar layanan waktu, misalnya untuk menerbitkan kenaikan pangkat, praktek kenaikan pangkat itu berapa gitu ya, berapa hari. Nah, itu bisa. Tapi kalau 12 bulan sebagaimana di PP 46 12 bulan gitu, nah itu tidak ya. Jadi yang kita ukur bukan ibarat kata bukan yang tiap bulan itu ada terus, tapi penyelenggaraannya, waktu yang kita butuhkan untuk perform tugas itu berapa bulan. Nah, jadi kalau memang unpredictable, tidak bisa di istilahnya tidak bisa diprediksi, ya udah take out aja. Nah, kemudian yang kualitasnya boleh 2 nggak Bu? Misalnya tingkat akurasi sama tingkat kesesuaian, ya silahkan aja gitu. Kalau nggak kelengar boleh aja gitu. Jadi sebetulnya fleksibel. Jadi ini tidak wajib 3 ya. Semisal rekan-rekan kita yang di Kementerian Koordinator ada yang outputnya berupa draft rekomendasi. Nah, rata-rata teman-teman di sana aspek kualitasnya di take out. Kenapa? Karena ya kami nggak punya patokan Bu, draft rekomendasi yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau bahan draft dialog kinerja ini kan ada patokannya, yaitu apa? Regulasi yang berlaku. Regulasi yang berlaku itu apa? Permen 46. Makin panduan dialog kinerja ini sesuai dengan Permen 46, makin berkualitas, gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak punya tolak ukur akan suatu hasil kinerja atau belum, misalnya ya, jadi aspek kualitas bisa di take out. Jadi hanya kuantitas dan waktu. Oke, nah ini tinggal titik-titik dilanjutkan saja. Nah, selanjutnya perilaku kerja. Ini yang menjadi tantangan sekali gitu ya, karena belum pernah kita merumuskan perilaku kerja bawahan. Nah, ini responsibility of leader gitu Pak, tadi kata Pak Ahmad ya. Nah, Bu, apakah ekspektasi khusus harus dimasukkan semua, diisi semua untuk 7-7-nya? Jawabannya tidak. Manakala ada ekspektasi yang di-highlight, silahkan ditulis. Tapi kalau misalnya menurut pimpinan 3 indikator ini sudah cukup kok menggambarkan apa yang saya tuntut dari bawahan saya, ya sudah cukup, tidak perlu diisi. Tapi kalau misalnya ada ekspektasi khusus tadi kalau kata Pak Direktur itu kan anak beda-beda, anak buah juga beda-beda, ada yang kompetensinya high tapi moody misalnya ya, ada yang BT-an, ada yang kalau tanggal tua kabur, ada yang healing gitu ya. Nah, atau ada yang kerjanya bagus tapi nggak teliti gitu. Nah, kayak gitu-gitu itu bisa
masukkan di ekspektasi khusus, tapi ekspektasi khusus ini harus sesuai dulu nih dengan indikatornya. Jangan ini sediakan bunga kantil di meja saya setiap malam Jumat. Nah itu kan nggak sesuai, ya, tidak sesuai. Nah jadi kita cek indikatornya dulu. Ada 3 yang di highlight. Nah kalau misalnya saya nih ya, saya misalnya ini berhubung atasan langsung saya Pak Direktur karena penyetaraan ya Bapak Ibu ya. Nah jadi misalnya Pak Direktur ini melihat nih, oh dari akuntabel misalnya nih ya, nih ada poin cermat. Nah Susan ini suka typo. Jadi bisa ditulis di sini, mohon lebih teliti lagi dalam membuat dokumen draft. Nah ini bukan aib ya Bapak Ibu ya, ini bukan aib, tapi ini untuk mengembangkan gitu ya. Mohon lebih teliti lagi dalam membuat draft dokumen terutama, misalnya ya, terutama yang akan didistribusikan ke instansi. Ya, karena salah ketik satu huruf aja udah bikin malu gitu ya. Nah, jadi seperti ini ekspektasi khusus. Ya, Bapak Ibu. Lalu ada lagi nih, misalnya membantu orang lain belajar. Wah, ini anak pelit nih. Gitu. Tolong lebih generous. Ya, misalnya ya. Dalam berbagi ilmu misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ekspektasi khusus ini ya harus terkait dengan indikator-indikator ini ya, misalnya gitu. Bu, kalau ini kan level JF, JA. Kalau level pimpinan seperti apa Bu ekspektasi khususnya? Kalau ekspektasi khusus pimpinan, nah ini menjadi role model misalnya ya, menjadi role model atau panutan dalam mengimplementasikan pelayanan prima kepada penerima layanan gitu ya. Nah ini sudah tuntutannya udah jadi role model gitu ya. Nah menjadi lalu yang akuntabel, menjadi role model atau panutan dalam mengimplementasikan integritas dan disiplin di unit kerjanya gitu ya. Berarti lebih tegas. Jadi ada misalnya pegawai yang melanggar disiplin di BAP gitu ya, kemudian datang tepat waktu disiplin seperti itu ya, dan seterusnya. Nah Bu, kalau yang role model gini kalau untuk JAJF boleh nggak? Ya boleh aja, nggak masalah. Misalnya ini kan di unit kerja levelnya level eselon 2. Kalau misalnya level pelaksana bisa saja misalnya menjadi role model atau panutan dalam mengimplementasikan pelayanan prima kepada penerima layanan ya, menjadi role model atau panutan di tim kerja. Nah ini bisa kan, ini lingkupnya kecil, tim kerja gitu ya. Nah jadi boleh saja role model ini bisa di tim kerja, bisa di unit kerja, bisa di instansi gitu ya. Nah jadi ini juga harus didialogkan nanti Bapak Ibu, mohon untuk besok ya. Jadi praktik mendialog kinerjakan ya, hasil MPPH, hasil kerja, kemudian juga perilaku kerja dan juga lampirannya. Nah ini lampiran juga harus sudah ada ya, misalnya konsekuensi terutama nih yang agak-agak biasanya tawar menawar gitu ya, konsekuensi positif dan negatif. Bu, kalau saya nggak berhasil gimana? Kalau saya berhasil apa Bu? Gitu ya. Ini contoh ya, contoh aja. Kalau yang contoh di atas direkomendasikan sebagai ASN inspiratif, contoh. Pada kompetensi anugerah ASN, contoh. Cuma contoh. Saya sudah tidak sesuai usianya ya, jadi ya, contoh aja ini. Atau misalnya menjadi pegawai teladan, employee of the month. Terus fotonya nanti dipajang di setiap lantai. Nah, itu bisa. Atau diikutkan short course gitu kan? Boleh aja diikutkan short course. Atau misalnya ada juga yang setiap berhasil mencapai rencana kinerja di traktir nasi uduk, boleh aja. Tapi dari kantong pribadi gitu ya, kantong atasannya sendiri. Nah,
Yang apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan maka, nah ini juga harus didialogi mengerjakan. Nah ini nanti nih para koor, bukan koor, para pejabat penilai kinerja ya. Kalau koordinator nanti memberikan umpan balik. Pejabat penilai kinerja. Karena ada yang pernah bertanya ke saya, Bu, kalau konsekuensi yang sifatnya material dari anggarannya dari mana, Bu? Ya dari kantong pribadi atas. Kantong pribadi ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau reward and punishment yang ada di siklus keempat, yaitu tindak lanjut, baru itu diambil atau diatur oleh instansinya. Nah, apakah konsekuensi positif dan negatif ini boleh diatur oleh peraturan internal? Boleh, tapi nggak diatur juga nggak apa-apa, asal tercantum, gitu ya, hitam di atas putih, seperti ini ya. Nah, atau misalnya ya macam-macam lah ya, karena konsekuensi ini boleh imaterial dan boleh material. Misalnya diberi penugasan yang angka kreditnya besar, misalnya begitu bisa ya. Nah, KPLB, waduh. Oke. Nah, sampai sini, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya? Ya, Ibu siapa? Tati dari Pusdatin. Oh iya. Yang akan membuat ekspektasi itu eselon 2-nya. Untuk ekspektasi, utamanya di MPH level 1 ya Bu ya. Nah di sini. Ini eselon 2-nya. Yang perilaku itu loh. Iya, perilaku yang, oh iya ya. Nah yang ini ya Bu ya. Iya, pejabat penilai kinerja. Boro-boro ngerjain itu Bu. Yang sudah-sudah kan biasanya kan kita juga kita yang bikin, nilai kita yang bikin, kita yang ini gitu. Bikinnya aja kita juga bikin kan, kita nggak bikin tinggi nggak enak kan. Iya. Bagaimana penilaian itu memang sesuai dengan penilaian pimpinan. Mm-hmm. Ini sudah ngerjain gini Bu. Gini aja Bu, nggak mesti JPT Pratamanya ngetik juga, nggak mesti sih. Maksudnya JPT Pratamanya tinggal bilang kita yang ngetik gitu. Teknisnya gitu ya. Jadi teknisnya sih istilahnya disesuaikan lah. Ya pasti JPT sibuk kan ya, tapi kan misalnya JPT hanya memberikan satu kata kunci, nanti kita yang melengkapi gitu. Yang penting itu sudah didialog kinerjakan. Iya, nggak mesti diisi semua, nggak mesti. Itu ekspektasi khusus kalau memang ada perilaku yang di highlight. Kalau enggak, ya berarti nanti untuk menilai, untuk mengevaluasi perilakunya, cukup gunakan indikator yang sudah ada, gitu. Nah, jadi indikator ini sebetulnya sudah disediakan. Tapi karena indikatornya ini kan ini one for all, jadi JPT eselon 1, 2, 3, 4 pelaksana sama semua indikatornya. Nah, sementara kan perilaku yang diharapkan itu pasti beda dong. Ya, perilaku yang diharapkan dari seorang pelaksana dengan seorang JPT pasti beda. Nah, kalau itu diperlukan untuk memperjelas, nah bisa dimasukkan di ekspektasi khusus. Tapi kalau sekiranya sudah cukup dengan indikator yang ada, ya tidak perlu diisi. Jadi nanti tinggal umpan baliknya saja. Benar nggak nih 3 indikator ini sudah dilaksanakan? Seperti itu. Nah, umpan baliknya dari siapa? Yang utama pasti dari pejabat penilai kinerjanya dulu. Boleh tidak 360 Bu? Dari rekan setingkat, dari bawahan, dan dari stakeholder. Boleh. Yang tugas belajar pun dari teman kuliahnya boleh. Karena di Permenpan 6, yang tugas belajar wajib menyusun SKP. Beda dengan Permenpan 8. Ya, jadi wajib menyusun SKP, kemudian umpan baliknya bisa diminta dari profesornya atau akademik supervisornya, bisa diminta dari rekan kuliahnya, dan rekan-rekan yang tubel itu juga harus memenuhi ekspektasi pimpinan. Ekspektasi pimpinan berupa apa? Capaian akademiknya. Boleh loh pimpinan minta IPK 3,5, boleh. Pimpinan minta yang tubel transfer knowledge dong sama teman-temannya yang di unit kerja yang nggak berangkat, jangan pinter sendiri, boleh. Itu dicantumkan di dalam MPH, matriks peran hasil. Jadi yang tugas belajar ini tidak lepas begitu aja, gitu ya.
tapi dia tetap terikat, ya terikat dengan instansi yang menugaskan, gitu kan? Instansi sudah invest nih, gitu ya, mengembangkan SDM, ya mereka juga harus ada kontribusi. Nah, jadi nanti menyusun ya SKP tugas belajar. Mungkin demikian, Bu, izin. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu yang di belakang? Bapak Ibu izin. Ada pertanyaan? Iya, Bapak. Terima kasih Bu penjelasannya. Eh, mau nanya yang terkait dengan SKP JAJF Kuali Ya. sama SKP JAJF Kuali. Di situ kan ada di dua sheet itu kan ada sama-sama perilaku kerja ya. Ya. Itu yang membedakan apa antara di Kuali dan Kuali? Oh, sebetulnya sama. Jadi kuanti kuali itu Bapak pilih aja. Nanti Bapak mau pilih SKP, mau buat SKP yang kuanti atau kuali? Yang diisi. Atau nanti di teknis pengisiannya Nanti diminta pas aja, dengan teman-teman nih, Bapak besok praktik, nanti ditetapkan. Saya mau SKP-nya, ini ya, ketua timnya. Nanti ketua timnya menetapkan SKP-nya kuanti atau kuali. Ini hanya pilihan aja, contoh. berarti salah satunya bisa kosong. Pilih aja, iya kosongin aja. Kalau mau kuanti, yang kuali dikosongin. Kalau yang mau kuali, kuanti dikosongin. Satu Ya. lagi boleh? Boleh? Yang SKP JTT berarti hanya kuanti saja ya? Kalau ini contohnya kuanti, tapi kalau mau dibuat kuali juga nggak apa-apa juga. Berarti akan ada yang kuali juga? Boleh pilih sih, boleh pilih. Gitu. Jadi kuanti kuali itu fleksibel banget Pak, boleh pilih. Gitu. Jadi misalkan kalau ini kan saya kuanti itu kenapa? Karena lebih mudah ya, tinggal plek-plek dari PK. Jadi nggak perlu narasi lagi mikir lagi gitu ya. Setuju salah satu aja. Iya. Oke, makasih. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Yang mau naik jemputan, aman? Aman? Deg-degan ya? Waduh. Deg-degan ya? Jemputannya di mana, Pak? Oh, di kantor. Waduh. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Harus praktek Bu, kayaknya besok. Praktik besok ya. Oke, besok kita dialog kinerja membuat matriks peran hasil. Mohon dokumennya disediakan. PK, JPT Pratama, struktur organisasi, ya minimal 2 itu dibawa. Ya, dan kalau bisa jangan ada yang nggak ada temennya, ya nanti dialog kinerjanya sendiri jadi monolog, ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi atau udah kepikiran jemputan? Ya. Tadi sudah cukup jelas Bapak Ibu yang tadi saya paparkan di depan? Jelas ya, tinggal praktek besok ya. Oke, ya baik Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bu Endah ya supaya bisa cepat pulang ya jemputan. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Susan, ya Bapak dan Ibu. Tadi Mbak Susan sudah memberikan contoh teknis ya, bagaimana mekanisme dasarnya gitu ya, cara-caranya untuk kita bisa menyusun SKP. Namun untuk detailnya nanti kita besok langsung praktek. Jadi Bapak dan Ibu ada 2 dokumen yang akan kami bantu siapkan, ini dari Mas Ala sudah kami peroleh, yaitu perjanjian kinerja pimpinan tinggi Pratama di lingkup sesmen itu ya. Nah nanti untuk teman-teman yang ada di Zoom juga nanti bisa Mas Ala juga ya untuk perjanjian kinerja ya yang di lingkup kedeputian juga akan kami bantu sediakan, nanti akan kami share di chat. Demikian juga dengan Bapak Ibu, teman-teman yang ada di ruangan ini, kami akan share untuk perjanjian kinerjanya. Jadi nanti buat bahan contekan membuat SKP kita semua. Sementara itu yang kami sampaikan, ini masih ada Bu Emi. Bu Emi ada yang ingin disampaikan, Bu? Yang saya cuma mengharapkan kita punya waktu sampai 2 hari ke depan.
Nah, paling tidak 2 hari ke depan itu teman-teman sudah bisa mencoba bagaimana mengisi SKP ini, karena saya khawatir teman-teman dari BKN pasti banyak juga seperti kita KL-KL yang lain yang ingin mendapatkan Bimtek, sehingga mencari waktu lagi agak sulit dalam waktu dekat. Ini kan waktunya sudah mulai mepet ya, jadi agar dimanfaatkan besok 2 hari ke depan untuk betul-betul mencoba bagaimana mengisinya, sehingga paling tidak kita sudah punya gambaran ya cara mengisi SKP sesuai Permenpan yang baru ini. Nanti dengan berjalannya waktu kita cobakan untuk menuangkan ya menjadi pedoman ya. Jadi kalau sudah paham betul baru bisa kita bikinkan pedomannya. Kalau enggak agak sulit, makanya betul-betul kita pelajari sehingga teman-teman nanti juga bisa membantu Biro SDM seandainya kita teman-teman di unit kerja kediputian butuh pendampingan. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emi. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita bertemu lagi besok jam 9 ya untuk langsung kita praktek membuat SKP masing-masing. Seperti yang disampaikan Mbak Susan, nanti duduk per kelompok per unit kerja untuk lebih memudahkan, karena nanti ada cascading-nya juga ya untuk melihat urutan-urutan pekerjaan secara inline. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat jalan pulang ke rumah masing-masing. Semoga apa yang tadi disampaikan dalam 1 hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan banyak petunjuk gitu ya, bantuan untuk kita juga dalam menyusun SKP ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.